Sebuah mobil berjalan pelan memutari area sebuah monumen. Si pengendara menggunakan area ini sebagai tempat untuk belajar mengendarai mobil. Area yang luas dan lengang ini, sering digunakan orang untuk belajar mengemudi. Hal ini dikarenakan keberadaan monumen di Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang ini nyaris tanpa pengunjung. Terkadang hanya beberapa pasangan muda-mudi yang duduk santai bercengkrama di pelataran monumen. Ada sebuah pelang bertuliskan, Monumen Avero Anson RI 003. Monumen pesawat yang dicat serba putih ini juga dikelilingi taman bunga dan sampah-sampah yang berserakan. Di bawah monumen pesawat yang melayang pada ketinggian lebih kurang 8 meter ini, terdapat 6 patung manusia yang berdiri melingkar. Ada patung Amai-Amai, sebutan untuk kaum ibu di Minang, dan patung Niniak Mamak tokoh masyarakat dalam Minang, yang juga dicat putih. Di dinding monumen ini juga terukir bentuk-bentuk perjuangan masyarakat Minang melawan penjajah pada masa lalu. Monumen pesawat ini, hanya berjarak sekitar 5 km dari kota Bukit Tinggi. Monumen ini dibangun atas kerjasama pemerintah daerah Agam dan pemerintah kota Bukit Tinggi pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 27 September tahun 1947. Saat masih berlangsungnya agresi militer Belanda I, Dr. Muhammad Hatta membentuk sebuah panitia. Panitia ini bernama Panitia Pengumpulan Emas, di mana emas yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membeli sebuah pesawat untuk melawan serangan Belanda. Hanya berselang beberapa hari pasca dibentuknya Panitia Pengumpulan Emas ini, Hatta mengadakan apel besar di lapangan utama Bukit Tinggi, lapangan kantin. Selaku Wakil Presiden, Hatta menyampaikan bagaimana situasi dan kondisi negara Indonesia saat itu. Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Minang untuk mengulurkan tangannya guna memberikan bantuan untuk perjuangan melawan penjajah. Masyarakat Minang sangat merespon baik himbauan tersebut terutama kaum ibu-ibu. Mereka dengan sukarela menyumbangkan perhiasan yang mereka miliki, baik perhiasan emas maupun perak yang berupa liontin, kalung, gelang, anting, dan cincin. Pada saat itu terkumpullah perhiasan seberat 14,5 kg yang dilebur menjadi emas batangan. Sumbangan yang terkumpul akhirnya sanggup membeli sebuah pesawat terbang yang didatangkan dari Inggris melalui landasan udara, Lanut Manguwo Yogyakarta menuju Lanut Gandut Agam. Pesawat ketiga yang dimiliki Indonesia ini diberi nama Avro Anson RI 003. Sayangnya, pesawat ini tidak berumur panjang untuk membela tanah air. Saat mengudara membeli senjata perang ke Siam, Thailand, pesawat ini jatuh ke laut dekat Tanjung Hantu perairan Selat Malaka karena mengalami kerusakan mesin. Avro Anson RI 003 oleng, dan akhirnya hilang bersama pilotnya, Halim Perdana Kusuma dan Iswahyudi. Kedua pilot ini gugur sebagai bunga bangsa. Nama mereka pun diabadikan sebagai nama bandara. Lanut Halim Perdana Kusuma di Jakarta dan Lanut Iswahyudi di Madiun. Walaupun Avro Anson RI 003 telah jatuh, bukan berarti perjuangan untuk mendapatkan senjata berhenti. Hanya selang beberapa hari pasca hilangnya pesawat, Indonesia telah memiliki pesawat lagi dengan tipe yang sama. Pesawat tipe Dakota, dengan call sign RI 004. Pada penerbangan ke Siam kali ini, pesawat tidak dikemudikan oleh bangsa Indonesia, melainkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia pilot Wade Palmer. Saat itu ada 6 orang yang berangkat ke Siam. Mereka adalah H. Tahir, Bahrudin DT. Bagindo, Mas Said, Tahi Siregar, Ali Al-Kadri, dan Letnan Udara Yakoeb. Sedikit pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan senjata dari Siam. Banyak rintangan dan resiko yang harus mereka lewati. Momentum perjuangan membeli pesawat ini, diabadikan oleh masyarakat Sumatera Barat dengan mendirikan monumen pesawat di Nagari Gadut. Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat kesungguhan pemerintah setempat untuk mengelola situs ini dengan baik, terutama Dinas Pariwisata. Bahkan setiap pengunjung bebas memasuki kawasan monumen ini tanpa ada retribusi yang harus dibayarkan. Jika lokasi ini diberdayakan secara maksimal sebagai objek wisata, pendapatan untuk daerah akan terbantu olehnya. Jauh ini, tindakan terakhir pemerintah daerah hanya berupa pengecatan ulang kerangka monumen. Kendati begitu, masih banyak lagi perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan situs sejarah ini sebelum hilang begitu saja. Seperti perbaikan pelang monumen yang tulisannya hampir lepas semua, penataan taman bunga, dan pemasangan kembali ubin-ubin yang telah pecah. Karena monumen ini berada di bawah Pemda, jadi masyarakat cuek saja, ungkap H. Dahrial Malin Saidi, Wali Nagari Gadut.
Selaku wali nagari, Dahrial mengharapkan bahwa monumen ini bisa langsung dikelola oleh pemerintahan nagari, bukan Pemda Kota Bukit Tinggi lagi. Mengenai pengelolaan sebuah situs sejarah ini, Dahrial juga menyadari bahwa perlu konsep yang matang bagi sebuah nagari untuk mengelolanya dengan baik. Persiapan harus dilakukan dengan sempurna. Akan tetapi, tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan monumen ini, tutupnya saat diwawancarai di ruang kerjanya.